Perkenalkan, nama saya Helen Octavia. Saya akan membawakan sedikit materi mengenai teori akuntansi. Sebelum kita masuk ke dalam materi teori akuntansi, pertama-tama mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu teori. Saya sudah mencari dan mendapatkan 3 referensi mengenai pengertian teori. Yang pertama adalah menurut John Creswell dalam Research Design London Sage pada tahun 1993. Menurutnya, teori adalah serangkaian bagian atau variabel yang saling berhubungan hingga menghadirkan adanya pandangan sistematis dalam menjelaskan fenomena alamiah. Dan yang kedua adalah menurut Siswoyo dalam Mardalis tahun 2003, dia mendefinisikan teori sebagai perangkat konsep yang saling berhubungan dan mencerminkan pandangan sistematik tentang fenomena dengan menjelaskan hubungan antar variabel. Dan yang ketiga adalah menurut Hoy dan Miskel dalam Sugiono tahun 2010, teori merupakan seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Saya sudah mendapatkan 2 referensi mengenai pengertian teori akuntansi. Yang pertama adalah menurut Vernon Kam pada tahun 1986. Dia menganggap bahwa teori akuntansi adalah suatu sistem komprehensif yang dimana termasuk postulat dan teori yang berkaitan dengannya. Yang kedua adalah menurut Hendriksen dan Van Breda pada tahun 1992. Mereka menyatakan bahwa teori akuntansi adalah penalaran logis dalam bentuk prinsip-prinsip yang luas yang memberikan kerangka referensi umum dalam mengevaluasi praktik akuntansi dan memberikan pedoman untuk mengembangkan prosedur dan praktik akuntansi yang baru. Periodisasi teori akuntansi dimulai pada tahun 1494, di mana seorang biarawan yang bernama Franciscan Fra Pacioli mendokumentasikan metode double entry untuk pertama kalinya. Sebelum adanya Pacioli, akuntansi hanya sebatas pada praktik, belum ada teorinya, belum ada penjelasan mengapa praktik akuntansi tersebut dilakukan. Dan setelah adanya Pacioli, kira-kira 300 tahun setelahnya, terjadi perkembangan teknologi dan ekspansi ekonomi besar-besaran, diawali di Inggris Raya, kemudian berlanjut ke Amerika Serikat. Disinilah dimulainya perkembangan teori akuntansi, mulai diformalisasi, kemudian dimasukkan ke dalam buku teks dan metode pengajaran di kelas, sehingga mulai diajarkanlah mengapa praktik akuntansi ini dilakukan, apa hal yang melatar belakangi munculnya akun-akun. Kemudian dilanjutkan dengan pragmatic accounting atau dikenal juga dengan General Scientific Period yang dimulai pada tahun 1800 hingga tahun 1955. Dalam periode ini sudah ada kerangka penjelasan mengenai praktik akuntansi, kemudian akuntansi dikembangkan berdasarkan metode empiris, yaitu di mana didasarkan pada kejadian-kejadian realitas, bukan hanya pada sekedar logika. Dilanjutkan dengan normative period yang dimulai pada tahun 1956 hingga tahun 1970. Jika pada periode sebelumnya ditekankan pada pengembangan teori akuntansi, yaitu apa yang harus dilakukan dalam praktik akuntansi, maka pada periode ini berusaha dimunculkannya norma dalam praktik akuntansi atau bagaimana seharusnya praktik akuntansi dilakukan. Mulai muncul isu-isu mengenai dasar penilaian suatu aset ataupun klaim kepemilikan. Muncul pula penentangan terhadap historical cost dan banyaknya dukungan terhadap conceptual framework. Selanjutnya adalah positive accounting atau specific scientific period yang dimulai pada tahun 1970-an dan berkembang hingga sekarang. Periode ini diawali dengan kritik pada teori normatif yang sebelumnya karena tidak melibatkan adanya pengujian hipotesis dan dianggap hanya menggunakan penilaian subjektif. Dalam periode ini muncul adanya hipotesis bonus yang kita kenal saat ini, di mana jika manajer berhasil mencapai target atau berhasil memaksimalkan laba sesuai dengan pemegang saham inginkan, maka manajer berhak untuk menerima insentif ataupun bonus. Pada tahun 1980-an muncul penelitian mengenai perilaku akuntansi. Dalam penelitian ini mengamati bagaimana manajer, pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan yang lainnya bereaksi terhadap
terhadap informasi akuntansi. Dari penelitian ini muncullah teori akuntansi perilaku yang berfokus pada pengaruh psikologis dan sosiologis individu dalam penggunaan akuntansi. Selanjutnya, berbagai negara berusaha untuk mengembangkan kerangka konseptual mengenai standar akuntansi. Hingga akhirnya pada tahun 2005 muncul IFRS yang hingga sekarang diakui sebagai satu set standar akuntansi secara internasional. Sepertinya itu saja yang dapat saya sajikan. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir.